Halo guys, dalam video kali ini kita akan menelusuri Gua Baduy Palayangan yang berada di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, bertepatnya di daerah Kalibundar ya. Ya, sekarang kita persiapan untuk memasuki guanya dan mulai perjalanan. Semoga tidak terjadi hal-hal apapun ya yang tidak diinginkan dalam penelusuran gua ini. Ada 8 orang kalau nggak salah yang memasuki gua ini. Ada ceweknya juga. Dia pengen tahu dalam gua ini itu kayak gimana. Udah mulai gelap soalnya. Ya, penelusurannya kita tunda dulu. Kita berpindah ke Panjat Tebing. Karena kan di dalam kamera tidak berfungsi ya, karena gelap. Tidak memungkinkan untuk di video gitu. Ya, ini contoh aja ya, edukasi buat masyarakat di sini. Panjat tebing itu kayak gimana sih? Dan caranya, tekniknya itu gimana ya? Jadi kita edukasi dari Sukabumi menuju Surade untuk mengenalkan panjat tebing itu apa. Yaitu Siwa ya yang memulai turun. Dia ahlinya dalam panjat tebing. Kan nanti juga dia yang akan mengedukasikan nih kepada masyarakat-masyarakat, terutama anak muda yang hobinya main ke alam bebas dan mempunyai hobi yang ekstrim kayak gini ya. Nah, kalau ini namanya Kang Dion. Dia anak muda daerah sini. Dia mencoba untuk turun. Ya, kita lihat ya. Tangan belakang tadi ulah lepas. Mungkin masih kaku ya. Soalnya dia pertama kali melakukan hal ekstrim seperti ini. Tadinya kita juga akan mengibarkan bendera ya di sini di atasnya, cuman peralatan yang minim dan kurang komplit. Jadi ya dikibarkannya di situ aja. Bertahan segala cuaca dan segala kondisi medan terjal. Tuh pinggir-pinggir tebingnya batu cadas ya. Jadi kurang memungkinkan. Nah, salah satunya dari seperti barusan, webbing ini bisa dipergunakan untuk seat harness. Apa itu seat harness? Seat harness ini salah satu alat yang pita di dunia panjat tebing seperti barusan manual. Terus yang kedua ada istilahnya karabiner. Karabiner itu beragam macam. Kalau ini yang saya miliki ini jadul. Saya kuput dari awal belinya ya satu. Ini beragam apa istilahnya kekuatan. Bahkan ada yang bisa 1 ton ya lebih, ada 8 ton. 8 ton ada kekuatan. Yang kedua itu apa tuh? Bakar mantal tambang. Insya Allah kalau tambang ini lentur, beda dengan tambang dadung. Ketika panjat tebing itu enak gitu, beda antara yang dadung mah meureun mengenyot. Nah itu yang itunya. Terus ada lagi selain karabiner, ini juga tidak kalah penting karena simpul 8 biasanya nyebutnya. Ini
sebenarnya ada tadi juga Kang Dion nanya nggak ada yang lebih praktis. Nah, sekarang sudah ada yang kayak kita pegang yalah jadi enak kita timbang dikitu-kitu ngecelat kan aja ya. Kalau ini mah harus seimbang nya iya nu iya narik nu iya kudu mundur nu iya mundur ya narik gitu. Jadi itu ketika patokannya lepas ini ini harus ngunci lepas dua nang itu. Tadi juga terus tadi Dion juga di atas usahakan sebelum kita evakuasi atau apapun amankan dulu diri kita, jangan menjadi nambahan korban gitu. Nulungan batur rek adu arek naon kalkah urang nu jadi naon istilahna jadi korban kedua nah itu yang harus diperhatikan ya. Terus apalagi ya, nah ini kalau ini mah tentatif sebenarnya ini mah biasa kalau flying katrol ini kan bisa dimasukin tuh ke tambang ini kan ya. Atau bisa di bawah. Itu juga bisa digunakan untuk flying fox Iya ya? bisa ini yang bisa digunakan flying fox. Kalau ini kan mati ya, nah, bisa dua posisinya gini. Tergantung kalau misalnya beban semakin besar ya intinya harus ada apa istilah dua atau ininya satu lagi di bawah. Nggak bisa pakai ini, apa bisa pakai yang lain kayak ini. Ini juga bisa sebenarnya kalau untuk bebannya ringan. Jeung sakali itu ulah arikan kalau flying fox nanti ada berapa kali turun naik deh. Lama-lama akan seperti ini. Ada yang sudah aus. Nah tuh keringannya pakai dari aus ini harus diperhatikan. Dan ini ada masa kadaluarsanya ya, biasanya 4-5 tahun kalau sering dipakai. Kalau modal kayak perusahaan nggak disering di pakai insya Allah dan bisa bertahan lebih lama. Kalau flying fox 4-3 tahun dari pembelian awal dari selama harus jadi karena bahayanya itu. Terus itu mungkin tanya atur nuhun punten tanah tahan bilih aya tambahan mangga sok. Kami tumpuan di ada kami saya kayu kayak alat Ada kita bikin angkor Pak, biasa pakai angkor kayak begini. Ini makanya punya webbing ini udah beribu manfaat lah gitu. Kita jangan patokan nggak ada tumpuan. Sebenarnya bisa dibikin misalnya di samping, jadi kayak disangakeun di dia hiji misalnya di dia hiji bisa pakai. Jangan langsung ke sini. Kalau langsung ke sini aus nanti gesekan ini. Ya, berarti harus pakai minimal pakai yang ada seperti ini. Ininya juga ke bawahnya pakai webbing lagi. Jadi di tengah gitu kalau mau di tengah. Biasanya kalau dibikin permanen dibikin dari tambang aja. Dan juga harus diperhatikan karena tambang itu cepat aus ketika kena hujan apalagi. Dan usahakan kayak begini perawatannya itu jangan dibiarkan di tempat lembab. Di tempat artinya terkena sinar matahari cukup. Jadi biar lebih awet muda kayak gini langsung disimpan. Jadi harus kering lah intinya. Itu posisi karabiner. Ini karabiner. Sebenarnya ada beragam macam. Ini yang saya bawa. Posisinya hampir sama seperti ini. Ada yang ini kunci. Ada yang ini otomatis. Ini otomatis.
jadi langsung ngunci. Kalau ini mah harus di dulu jadi gini. Kalau ini mah nah tadi sekarang mah banyak. Kalau dulu mah waktu zaman saya 2007 harus ke Bandung nyari-nyari teknik. Sekarang mah alhamdulillah Sukabumi sudah banyak, apalagi dengan munculnya Geopark salah satunya bisa menjadi referensi untuk dunia jadi satu alat pariwisata yang sangat menjadi. Insya Allah di sini juga nanti tadi juga Kang Deong sudah ngobrol kontur tanahnya juga harus diperhatikan ya, karena lihat kontur tanahnya lembek beda jeng kalau lihat kita yang kasarnya itu Citatah lah ya. Citatah kan tebingnya kasar enak ketika dibor dibikin poin tuh. Untuk angkor pun bisa manual pakai bor dipaku kita bisa aman. Kalau di sini khawatirnya tadi saya beberapa kali jelasin namun ditembak kecil ngejeblang kontur tanahnya itu ya, paling bisa untuk turun tadi saya kalau dibikin itu wisata turun ke bawah juga tadi yang keduanya juga kita perhatikan keselamatan karena lihat di dalam bergantung kepada alam. Namun hujan bingung kata dia tuh airnya sampai ke itu ya ke atas, itu juga harus diperhatikan. Semakin banyak orang yang masuk akan semakin pengap ya. Di dalam tadi udah beberapa orang engap tentunya, jadi harus ada apa istilahnya disip merendah ke depan. Mungkin ada lagi ya, mohon maaf